Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Dani dengan NIM 33337240072. Di sini akan menampilkan hasil implementasi konsep data struktur stack atau tumpukan menggunakan bahasa pemrograman C++. Pertama-tama di sini bisa kita lihat untuk implementasi fiturnya pertama-tama dibuatnya program menu berbasis stack yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan elemen ke dalam stack atau juga disebut push, lalu menghapus elemen dari stack, pop, melihat elemen teratas, pick, lalu melihat seluruh isi data, display, dan juga keluar dari program. Di sini bisa kita lihat contoh menunya. Di sini sudah saya buatkan implementasi dari konsep data struktur stack menggunakan dua jenis yaitu stack menggunakan array dan juga stack menggunakan linked list. Pertama-tama saya akan menjelaskan yang stack untuk array. Di sini bisa kita lihat terdapatnya untuk include IOStream yang untuk digunakan untuk input dan output program. Lalu juga bisa kita lihat adanya penggunaan define max size 5. Di sini max define digunakan untuk membuat angka untuk menentukan ukuran maksimal dari arraynya. Di sini kita gunakan angka 5 saja untuk memudahkan melihat hasil implementasi dari kode-kode selanjutnya. Lalu selanjutnya kita ada lihat juga using namespace std yang dimana digunakan untuk memudahkan penulisan sehingga tidak perlu menulis stdc out atau stdc in. Selanjutnya kita ada penggunaan class yang dimana class adalah bagian dari OOP atau Object Oriented Programming. Di sini kita gunakan namanya adalah stack. Dalam stack tersebut, pertama-tama kita lihat adanya integer top dan juga integer r dalam dengan ukurannya yaitu max size. Kedua variabel ini top dan r max size adalah variabel yang termasuk kategori privat karena di sini terletak dalam kelas yang tidak di luar dari tanda publik atau access specifier, seperti misalnya public, private, atau protected. Karena itu, maka top dan armax size tidak bisa langsung diakses oleh program kecuali menggunakan dari fungsi publik di sini. Di mana bisa kita lihat pertama-tama di publik adanya stack top sama dengan -1, di mana ini adalah konstruktornya untuk membuat jenis data untuk membuat stack tersebut sehingga ketika dipanggil stack, jika kita lihat di sini ada penggunaannya stack di bagian fungsi main, yaitu stack dengan nama s, maka pertama-tama dia akan mengkonstruk ini dengan topnya sama dengan nilai 1, sama dengan -1. Selanjutnya, kita juga bisa lihat adanya fungsi operasi dasarnya. Fungsi operasi dasar stack array. Di sini pertama-tama kita lihat adanya fungsi bool is empty dan juga adanya bool is full. Penggunaan bool is empty di sini digunakan untuk memastikan bahwa apakah data yang terdapat dalam stack tersebut kosong atau ada. Bahwa posisi top tersebut ada isinya atau tidak. Di sini bisa kita lihat jika bool is empty maka akan diberikan angka bahwa top sama dengan -1. Dan juga jika kita lihat di sini ada bool is full di mana return top sama dengan max size tadi dikurangi 1. Nah, hal ini pasti tetap perlu diingat karena di sini penggunaan max size adalah di array di mana indeksnya dimulai dari 0. Sehingga kita harus menambahkan tanda -1 eh, untuk memastikan bahwa posisi indeksnya benar. Dan penggunaan fungsi bool is full yang dimana akan memberikan hasil true atau false, yang dimana dia akan pertama-tama dimana fungsi bool is full hanya akan terdapat dalam stack dalam bentuk array
Karena dalam bentuk array hanya memiliki ukuran yang sudah pasti atau tetap, yaitu max size di sini, di mana kita bisa lihat bahwa angkanya adalah 5, sehingga eh, stack yang sehingga data yang dapat terisi dalam stacknya itu hanya adalah 5. Selanjutnya, kita juga ada implementasi fungsi pertama, fitur pertama untuk struktur data stack, yaitu void push atau fungsi push, di mana dia akan menambahkan elemen. Di sini bisa kita lihat dia mengambil argumen yaitu num atau angka, argumen num yang dimana bisa kita lihat di dalamnya pertama-tama ada yang panggilan yaitu if is full, akan diberikan output stack overflow yang lalu akan diberikan return. Hal ini disebabkan karena jika data dalam array tersebut sudah terisi penuh, maka akan diberikan tanda bahwa stack overflow dan dipastikan adanya penulisan return untuk memastikan bahwa tidak terjadinya pemasukan angka secara prematur atau tidak secara di luar ekspektasi. Di sini bisa kita lihat juga adanya arg, yaitu akan dirubahkan posisi top, yaitu akan menambah 1, lalu akan diberi di posisi barunya ini diberikan angka 6. Selanjutnya ada juga sini untuk menampilkan hasil akhir apakah data berhasil dimasukkan dalam stacknya. Selanjutnya ada juga fungsi pop, yaitu yang mana dia bentuk yang mana sebelumnya adalah void, yaitu prosedur, maka selanjutnya di sini adalah fungsi karena dia memiliki tipe data returnnya, yaitu adalah integer. Di sini bisa kita lihat pertama-tama sebelum melakukan penghapusan elemen dalam stack, pertama-tama dia akan mengecek apakah dalam stack tersebut kosong. Jika kosong, maka akan diberikan pesan bahwa stack underflow, sehingga tidak akan dilakukan sama sekali operasi, sehingga akan keluar dari fungsi tersebut tanpa melakukan penghapusan. Tetapi jika seandainya tidak, kondisi is empty ini tidak dipenuhi atau berarti ada isinya, maka data yang ada terletak di elemen top tersebut akan dihapus. Sini saya lihat pesannya, lalu akan return r dalam kurung top minus minus, di mana di sini akan merubah posisi top menjadi sebelumnya, yaitu dikurangi 1. Selanjutnya kita juga ada fungsi integer, fungsi dengan jenis integer dengan nama pick, yang dimana seperti sebelumnya pick adalah untuk melihat angka yang terdapat dalam stack di posisi top. Di sini bisa kita lihat pertama-tama dia akan mengecek juga apakah stack tersebut kosong atau tidak. Jika kosong, maka akan diberikan return -1 atau tidak melakukan apapun. Tetapi jika ternyata datanya ada, maka akan diberikan return rtop atau nilai yang terdapat dalam array stack tersebut di posisi top atau indeks topnya. Selanjutnya ada juga fungsi void display untuk menampilkan semua datanya. Di sini bisa kita lihat pertama-tama dia ada if is empty. Di sini bisa kita lihat adanya cout stack kosong seperti yang ada di fungsi pick. Di sini bisa kita lihat akan ada ternyata return karena di sini adalah bentuknya adalah prosedur, yaitu void. Jika seandainya prosedur tersebut ternyata is empty, nyata data ada isinya atau tidak memenuhi kondisi tersebut ini, maka dia akan melanjutkan ke bagian ini di mana akan dilakukannya iterasi loop menggunakan for loop untuk menampilkan semua datanya. Data yang pertama yang sama dengan top, posisi top akan memberikan indikasi bahwa data tersebut adalah bagian topnya. Selanjutnya akan menampilkan data-data lain dengan normal. Di sini bisa kita lihat juga ada fungsi menu yang menggunakan fungsi main, di mana bisa kita lihat di sini ada yang pertama-tama yaitu menginisialisasi data class dari stack, yang di sini bisa kita lihat ada yang pertama-tama memanggil constructor ini untuk memastikan bahwa stack dimulai dengan ukuran kosong. Selanjutnya ada juga integer pilihan dan input yang digunakan untuk menyimpan input dari user.
input dari user untuk pilihan menunya dan juga input atau angka yang akan dimasukkan user. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan loop do while yang di sini bisa kita lihat pertama-tama ada sistem CLS untuk membersihkan layar setiap selesai loop, setiap selesai melakukan loop while yang dimana setiap jika selesai melakukan salah satu opsi ini maka dia akan membersihkan layar sehingga tidak memenuhi layar. Selanjutnya bisa kita lihat sini ada tampilan menunya apa saja opsi-opsinya dan juga ada diminta input dari usernya menggunakan scene. Selanjutnya ada juga kondisi menggunakan switch, percabangan menggunakan switch dengan kondisinya adalah pilihan yang ada case-nya pertama case 1 yaitu untuk memasuk push untuk menambahkan data, lalu juga ada case 2 untuk menghapus data dan 3 untuk peek atau melihat data teratas atau data yang terletak di atas. Lalu case 4 yaitu untuk melihat semua datanya yaitu display dan terakhir adanya juga case 5 untuk menutup program. Dan juga ada default di sini untuk memastikan bahwa jika inputnya tidak valid, maka akan meminta lagi untuk user mengisi datanya untuk mengisi opsi yang benar. Selanjutnya ada juga di sini bisa kita lihat ada sistem pause untuk memastikan bahwa sebelum memanggil sistem CLS, user sudah dapat melihat hasil angka dari salah satu case tersebut. Sebelum dia melakukan break, si user dapat melihat dulu hasil akhirnya sebelum kembali lagi membersihkan layar dan menampilkan menu. Selanjutnya kita bisa lihat sini adalah kondisi dari untuk dua tadi, yaitu pilihan tidak sama dengan 5. Dan juga ada yang return 0 karena ini adalah fungsi main. Di sini kita langsung saja coba kita compile dan run. Di sini bisa kita lihat juga kita tinggal coba saja untuk menambahkan data 1 misalnya asal saja 24. Lalu kita coba lagi. Kita coba lagi saja. Di sini bisa kita lihat untuk peak dia akan menampilkan data yang ada di posisi top yaitu 89. Jika kita ingin melihat hasil benarnya, kita juga bisa memanggil fungsi opsi nomor 4, di mana saya dilihat bahwa 89 adalah data yang top, dan sisanya adalah data-data sebelumnya. Jika kita klik yang nomor 2 atau pop, yaitu menghapus data di posisi top, maka akan hilang nomor 89 tersebut. Bisa kita lihat bahwa 56 sekarang menjadi topnya. Jika kita tambah saja data tersebut terus-menerus, maka akan didapatkan bahwa pesan yaitu Stack Overflow karena data sudah terisi penuh, yaitu ada 5 seperti tadi sebut. Define untuk max size-nya kita menggunakan angka 5. Jika kita menggunakan angka lain, maka pesan ini akan tertampil ketika data tersebut sudah melewati dari max size yang kita deklarasi pada awalnya. Di sini kita coba untuk menghapus datanya. Di sini bisa kita lihat juga adanya stack underflow. Seperti tadi bisa dilihat di sini. Hal ini hanya terjadi jika datanya sudah kosong. Sehingga kode tersebut implementasinya sudah benar. Selanjutnya kita akan melihat implementasi stack. Implementasi data struktur data stack atau tumpukan menggunakan linked list. Di sini, pertama-tama seperti sebelumnya, kita ada penggunaan include IOStream untuk menampilkan input dan output, lalu menggunakan using namespace std untuk memudahkan penulisan sehingga tidak perlu menulis std scene atau cout. Lalu adanya di sini yaitu struct yang akan digunakan untuk jenis data linked list. Di sini kita lihat ada integer data dan node next, yaitu pointer untuk ke data selanjutnya. Selanjutnya, kita juga bisa melihat adanya kelas, yaitu kelas text seperti sebelumnya, menggunakan kelas dengan adanya tambahan juga node top, yaitu menandakan pointer ke elemen teratasnya. Di sini node top tersebut termasuk dalam jenis privat sehingga tidak dapat langsung diakses. Sehingga memerlukan fungsi dari public ini untuk memanggil
nilai top tersebut. Pertama-tama kita bisa lihat di public ini adanya fungsi constructor untuk menghasilkan, di mana ketika stack dipanggil untuk pertama kalinya, dia akan membuat top itu bernilai null PTR atau sama dengan null atau sama dengan juga nol atau tidak ada atau masih kosong. Hal ini digunakan untuk memastikan bahwa data linked list masih kosong sehingga tidak adanya terjadi keliru pada saat memanggil operasinya. Selanjutnya kita juga melihat ada fungsi operasi dasar yaitu bool is empty, ada juga void push, pop, pick, dan display. Di sini bisa kita lihat juga bahwa untuk fungsi bool ini ternyata hanya ada satu yaitu is empty atau hanya untuk melihat kondisi apakah datanya kosong, tidak ada lagi penggunaan fungsi bool is full karena di linked list tidak ada batas untuk ukuran linked list karena dia bisa dialokasikan secara dinamis kecuali dengan batasannya adalah tergantung dengan memori komputer masing-masing. Di sini bisa kita lihat ada bold is empty untuk melihat apakah data tersebut masih kosong, maka jika seandainya di pointer top, itu ternyata masih kosong, maka dia akan berikan bahwa dia masih tetap null PTR atau masih kosong. Selanjutnya, ada juga void push untuk menambahkan data seperti sebelumnya, tetapi di sini bisa kita lihat adanya implementasi dari struktur data node. Di sini bisa kita lihat ada new node sama dengan new node yaitu untuk menambahkan instansi atau node baru atau data jenis node baru lalu memberikan assigning data atau memberikan data dengan nilai num yang diberikan oleh fungsi tersebut. Lalu juga bisa kita lihat di sini ada yang new node next untuk memastikan pointernya diposisikan dengan benar. Lalu bisa kita lihat juga adanya cout untuk menampilkan hasil akhir data sudah berhasil masukkan ke dalam stack. Selanjutnya ada juga fungsi pop yang dimana bisa kita lihat ada juganya kondisi untuk pertama melihat apakah struktur data stack tersebut kosong. Jika kosong maka akan diberikan stack underflow. Jika tidak maka akan dilakukan penghapusan data sesuai dengan cara penghapusan data di linked list. Bisa kita lihat untuk pertama dideklarasikan datanya lalu baru dihapus. Setelah dihapusnya baru diberikan ini dan diberikan pesan bahwa datanya berhasil dihapus dan return. Selanjutnya ada juga integer peak untuk menampilkan hasil datanya. Di sini bisa kita lihat juga bahwa if is empty untuk melihat apakah kondisi datanya kosong, data stack itu masih kosong. Jika kosong maka tidak akan merubah sama sekali, tetapi jika ada maka akan diberikan nilai angka di top di node posisi di pointer top menunjuk ke arah datanya yaitu. Selanjutnya juga ada void display atau prosedur display untuk menampilkan seluruh elemen yang terdapat dalam stack tersebut. Bisa kita lihat pertama-tama cekkan apakah stacknya kosong atau tidak, lalu akan digunakannya node temp yaitu pointer temp yang digunakan untuk mengakses seluruh elemen pada stack tersebut menggunakan metode transversal seperti di linked list. Lalu juga bisa kita lihat adanya terakhir yaitu adanya destructor class di mana hal ini hanya akan dijalankan ketika program akan ditutup. Hal ini akan memastikan bahwa ketika data ditutup, semua data-data dinamis ini yang menggunakan new sudah pastinya akan ditutup atau dibersihkan dalam memori sehingga tidak terjadinya memory leak. Dimana saat kita lihat sini akan dicek sebelum datanya jika datanya masih belum empty, maka dia akan melakukan pops sampai habis. Selanjutnya, kita juga melihat fungsi menu yang dimana menggunakan fungsi main. Kita lihat ada yang menggunakan stack S seperti sebelumnya itu untuk menginisialisasi class dengan nama S. Lalu ada juga integer pilihan dan input dari user yang akan digunakan user. Lalu juga ada loop 2 yang digunakan untuk
mengecek untuk menampilkan menunya. Lalu sini ada sistem CLS untuk membersihkan layar dan juga ada menunya serta input dari user. Di sini juga bisa kita lihat adanya percabangan menggunakan switch, lalu ada case-nya juga, case 1, 2, 3, 4, 5, seperti sebelumnya, case 1 untuk push, operasi push, lalu case 2 untuk pop, dan case 3 untuk pick, dan case 4 untuk display, dan juga case 5 untuk menutup. Ini juga adanya case untuk default jika inputnya tidak valid. Di sini kita bisa lihat untuk di case pertama, maka program akan meminta input dari user sama seperti di stack array juga, yang akan diminta untuk mengisi input, lalu akan diberikan input, user akan memberikan input menggunakan cin, yang lalu akan memanggil fungsi s dengan titik tanda titik push, yaitu untuk menambahkan data berdasarkan input usernya. Input ini yang akan menjadikan num dalam pada fungsi push ini. Implementasi fungsinya hampir sama seperti di array dan juga sehingga tidak terlalu banyak modifikasi yang perlu terjadi dalam fungsi menu ini. Lalu juga sama di case 2, pop ini akan menghapus datanya yang terletak di posisi pop. Itu terletak di posisi topnya. Lalu di case 3, dia akan menampilkan, bukan menghapuskan datanya. Lalu di case 4, menampilkan seluruh datanya, semua data di stack. Dan nomor 5 untuk menutup aplikasinya atau program. Di mana ketika menutup program tersebut, akan dipanggil destructor ini untuk memastikan bahwa semua data sudah terhapus. Di sini kita akan lihat saja langsung hasil implementasinya. Kita klik compile and run. Kita coba dulu dengan memasukkan data 25. Kita coba lagi masukkan angka. Kita coba untuk melihat display, untuk melihat semua data yang kita masukkan. Di sini bisa kita langsung lihat bahwa angka yang terakhir seperti dengan konsep stack, yaitu LIFO atau last in first out, di mana data yang terakhir ditambahkan adalah data yang pertama akan dikeluarkan atau dihapus. Maka di sini saya kita lihat bahwa data 47 ini adalah data terakhir yang dimasukin. Jika kita pop atau menghapus data, maka data 447 tersebut yang akan dihapus terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat bahwa jadi 25 yang menjadi posisi top. Jika kita tambah lagi datanya, jika kita coba melihat dengan fitur pick-nya untuk melihat data yang terdapat di posisi pick top, maka bisa kita lihat bahwa adalah 54, yaitu data terakhir yang ditambahkan. Jika kita lihat di sini, dia adalah topnya. Nah, jika kita tutup aplikasi tersebut dengan memilih opsi 5, maka aplikasi akan ditutup dan kita ada melihat yaitu sistem cost sama seperti juga di array, di mana dia akan menahan terlebih dahulu sebelum terjadi input apapun dari usernya. Di sini bisa kita lihat bahwa datanya akan ditampilkan bahwa data 54, 69, dan 25 yang tadi ada juga dihapus sehingga tidak terjadinya memory leak. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.